Cadas, kesal AHY gagal jadi cawapres. Demokrat lancarkan serangan bertubi-tubi ke Anies Baswedan. Ada banyak sih orang yang ingin jadi cawapres Anies. Mulai dari Aldi Taher, Novel Bamukmin, Aher, hingga AHY. Namun dari sekian banyak nama itu, AHY lah yang terlihat paling ngotot. Novel Bamukmin, meskipun pernah mengatakan akan didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia jika dirinya jadi wakil Anies, tapi ia tidak sampai mengantar jemput ex-gubernur DKI tersebut pulang pergi naik haji. Di samping itu, akhir-akhir ini tidak pernah terlihat ada foto Novel Bamukmin bareng Anies. Artinya, dia mau jadi cawapres itu cuma ngomong di media doang, tidak pernah berani menyampaikannya secara langsung. Hanya gimmick saja. Gimmick penjual agama. Sementara AHY, ada banyak banget foto dirinya bersama Anies. Mulai dari foto saat keduanya nonton konser Dewa 19 di JIS, foto bikin simbol Partai Demokrat, hingga foto AHY antar jemput Anies naik haji. Artinya apa? AHY lebih serius mau jadi cawapres dibandingkan yang lain. Tidak hanya itu sih, AHY juga pernah mengatakan Partai Demokrat akan memberikan dukungan penuh kepada Anies dalam memenangkan Pilpres 2024, serta Partai Demokrat siap dipimpin oleh Anies. Asik kan? Nggak taunya cawapres Anies bukan dirinya, tapi Caimin. Tidak pelak, kader Demokrat pun marah bukan kepalang, hingga mereka melancarkan serangan bertubi-tubi kepada mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Pertama, yang melancarkan serangan adalah Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Ex pecandu narkoba itu tanpa tedeng-aleng-aleng mengatakan Anies adalah pengecut. Saya tidak menyangka Anies berdarah dingin tapi pengecut. Demikian ungkap Andi melalui akun tweetnya @andiarif. Hingga cuitan itu mendapat komentar yang beragam dari warganet. Turun gunung dan kerja kerasnya Pak SBY sungguh tidak dihargai oleh Anies. Sungguh suatu penghinaan yang kejam. Demikian ungkap pemilik akun tweet @bruno_newborn dengan nada serius. Semestinya kalian kader Partai Demokrat tahu dari awal kalau mulut Anies tidak bisa dipercaya. Lanjut pemilik akun tweet @ebeganso. Tidak hanya itu sih, Andi Arief juga menuding akan lebih dahsyat bohongnya kalau Anies terpilih jadi presiden. Cadas kan? Baru tahu kalau Anies itu tukang ngibul ya. Kader Demokrat yang melancarkan serangan kepada Anies berikutnya adalah Teguh Rifki Harsha. Sekjen Partai Demokrat itu mengungkapkan Anies lebih memilih Caimin sebagai cawapres daripada AHY, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, piagam koalisi dan apa yang telah dia sampaikan sendiri. Memang sebelumnya Anies pernah menuliskan surat untuk AHY, yang inti dari surat itu meminta secara resmi agar Ketua Umum Demokrat tersebut bersedia jadi cawapresnya. Nggak taunya cawapres Anies adalah Caimin. Wajar bila kemudian ia dikatakan telah mengkhianati perkataannya sendiri oleh Teguh Rifki. Kejadian ini persis lirik lagu Rhoma Irama yang berjudul Kegagalan Cinta. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Teranyar, yang turut melancarkan serangan ke Anies adalah SBY. Memang kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini. Sekarang bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang
dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak AHY itu telah turun gunung berkali-kali untuk membantu anaknya agar terpilih jadi cawapres. Ia pernah bertandang ke Nasdem Tower dalam rangka menyodorkan nama AHY sebagai cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Di samping itu, Anies juga kerap memuji dirinya, seperti mantan Presiden RI ke-6 tersebut pernah dikatakannya netral dan mampu menjaga etika politik di Pilpres 2014 silam. Tidak hanya itu sih, puji-puji Anies untuk SBY. Ia juga pernah mengatakan pembangunan infrastruktur jalan raya di masa SBY jauh lebih banyak dibandingkan Presiden Jokowi. Asik kan? Hahaha. Drama politik yang paling asik, kayak drakor nih ya. Padahal yang diusulkan mendapat gelar sebagai Bapak Infrastruktur itu adalah Presiden Jokowi, bukan SBY. Pengusulannya pun bukan kaleng-kaleng, mulai dari mantan Ketua PBNU Said Akil Siroj, Partai Nasdem, hingga anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Ferdiansyah. Pak Jokowi memang terkenal dengan Bapak Infrastruktur, bahwa sangat masif sekali pembangunan infrastruktur di era beliau, bukan hanya fisik tapi juga digital. Demikian ujar Ferdiansyah yang juga kader PSI itu. Setelah memuji-muji SBY, Anies malah memilih Cak Imin sebagai cawapresnya, bukan putra sulung SBY tersebut. Tidak pelak, SBY pun marah betul. Sampai-sampai ia mengatakan Anies orang yang tidak jujur, tidak amanah, serta tidak komitmen. Sekarang saja Anies tidak sidik, jujur dan amanah. Bagaimana nanti kalau jadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Demikian ujar mantan presiden yang sering curhat di medsos itu. Terakhir, ia memutuskan Demokrat mencabut dukungan kepada Anies sebagai Capres 2024. Ngeri kalau Pak SBY sudah marah. Ketua DPD Demokrat Sumut M. Lokot Nasution yang lebih keras lagi, ia mengatakan darah Anies halal untuk ditumpahkan karena telah mengkhianati Partai Demokrat. Wow, sangar kan? Lucunya, Anies hanya diam saja alias mingkem sekarang. Nggak berani memberi tanggapan soal kemarahan Partai Demokrat itu, dan nggak berani pula minta maaf sama SBY serta AHY. Itulah ciri-ciri orang munafik. Mau jadi presiden, ngeri sedap. Negara dipimpin oleh Anies. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Shio.com ditulis oleh Ferry Badli. Bagaimana menurut Anda?